Seperti bambu Cina yang membutuhkan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akarnya tanpa pertumbuhan yang terlihat di atas tanah demi mendapatkan pasok yang kuat. Halo teman-teman, selamat datang di channel Motivasi Cerdas. Kali ini kami akan membagikan menolak menyerah dari kegagalan Mr. Sandwich, seorang miliarder Thailand yang jatuh miskin saat krisis ekonomi pada tahun 1997. Kemudian bangkit dengan berjualan di pinggir jalan. Saksikan video ini sampai selesai agar Anda mendapatkan seluruh manfaatnya. Sirifat Foravet Phuttikul adalah nama asli dari Mr. Sandwich. Sebelumnya, Sirifat memiliki hidup super mewah sebagai pengusaha pengembang properti dan pemain saham. Tetapi, berjudi adalah hal biasa bagi dirinya. Bahkan, ia pernah menghabiskan 2 miliar dalam semalam. Pengusaha yang gemar berhutang untuk bisnis dan gaya hidup yang negatif tersebut, saat krisis ekonomi tahun 1997, bank menyita seluruh propertinya dan Sirifat masih berhutang senilai 180 miliar rupiah. Ia sempat depresi, menyalahkan dirinya akan kegagalan yang menimpanya. Bahkan, beberapa pengusaha lain yang mengalami bangkrut serupa banyak yang melakukan bunuh diri. Ia menyaksikan ada seorang pengusaha yang menembak dirinya sendiri gara-gara bangkrut. Tetapi yang terjadi orang tersebut tidak meninggal, justru malah lumpuh. Dengan banyak kejadian yang ia saksikan membuat Sirifat mempunyai tekad dan moto hidup. Lebih baik bangkrut daripada mati. Ia menerima kenyataan kegagalannya, lalu memutuskan untuk berjualan sandwich di pinggir jalan dengan sebuah kardus yang dikalungkan di lehernya. Hari pertama, ia harus menahan malu mendengar orang bertanya, "Anda kan multimiliarder, mengapa berjualan sandwich?" Di hari lain, ia sempat dikejar-kejar polisi karena berjualan sembarangan di pinggir jalan. Tapi, kini usaha sandwichnya sudah bernilai lebih dari 45 miliar rupiah, meluas menjadi usaha restoran dan minuman kaleng. Ia berencana membuka waralaba serta mendaftarkan bisnisnya di bursa saham. Andaikan ia mengikuti emosi negatif yang menimpa dirinya, seperti malu, menyesal, depresi, apakah ia akan bisa bangkit lagi? Ia juga tidak berandai-andai, coba waktu itu saya tidak melakukan ini atau tidak melakukan itu. Karena berandai-andai tidak akan menyelesaikan masalah. Ia hanya yakin bisa sukses lagi dengan usaha yang ia lakukan sekarang. Bukankah ada pepatah bijak mengatakan, fokus pada kegagalan justru akan membuat seseorang bertambah gagal. Fokuslah pada masa depan. Yang pertama, banggalah jika Anda pernah gagal. Kegagalan apapun yang menimpa kita, entah itu putus cinta, nilai akademis jeblok, rumah tangga berantakan, atau usaha bangkrut. Berbanggalah. Mengapa? Karena orang-orang sukses di dunia ini pernah gagal sebelumnya dan berusaha bangkit dari kegagalan tersebut. Seperti kisah Mr. Sandwich yang bangkrut dari gaya hidup yang negatif. J.K. Rowling, penulis yang karyanya kini dibaca oleh jutaan manusia, ternyata naskahnya pernah ditolak oleh beberapa penerbit. Jack Ma, pendiri Alibaba, ia pernah gagal mengikuti ujian masuk universitas berkali-kali. Gagal melamar pekerjaan, ia kenyang akan pil pahit kegagalan. Kedua, berpikir jauh ke depan. Kesuksesan adalah hal yang membutuhkan kerja keras. Diperlukan usaha keras siang dan malam. Dan seseorang mungkin saja menyerah di tengah jalan. Yang membedakannya adalah orang-orang sukses yang pernah gagal berkali-kali berpikir jauh ke depan. Mereka tetap optimis dan terus bekerja. Seperti bambu Cina yang membutuhkan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akarnya tanpa pertumbuhan yang terlihat di atas tanah demi mendapatkan pasok yang kuat. Benarlah perkataan bahwa
Sukses adalah seperti menanam bambu. Orang tidak bisa melihatnya dalam jangka waktu dekat. Namun, tunggu hingga tunasnya melesat tinggi beberapa waktu kemudian. Kemudian, ia akan melaju tinggi. Ketiga, jagalah pikiran sehat. Pikiran yang sehat akan membangkitkan gairah hidup yang positif. Pikiran terwujud dalam tindakan-tindakan menjelma menjadi kebiasaan. Berpikirlah bahwa kita sedang dalam proses menuju kesuksesan dan bisa melakukan lebih baik esok hari. Pola pikir ini akan memberikan spirit lebih dibandingkan dengan terus berpikir bahwa kita adalah produk kegagalan. Jaga pikiran kita, karena tidak ada orang sukses berpikir negatif terlalu lama. Hindari bergaul dengan orang-orang yang selalu meremehkan atau melontarkan kalimat negatif. Keempat, bukan kita yang gagal. Ada sebuah kisah, seorang gadis bersedih karena gagal menggoreng kerupuk. Kemudian, ibunya berkata, "Yang gagal bukan kamu sayang, yang gagal adalah kerupuknya." Poinnya, bukan kita yang gagal, namun strategi yang kita lakukan yang tidak tepat. Jadi, coba strategi atau pendekatan lain. Kelima, kegagalan bukan cerminan diri kita. Mungkin kita pernah merasakan malu karena mengalami kegagalan, seperti tak kunjung mendapatkan pekerjaan, gagal memasak sesuatu yang tidak kita harapkan, atau apapun yang membuat kita merasa rendah diri di hadapan orang lain. Namun, ingatlah bahwa kegagalan bukanlah cerminan diri kita sebenarnya. Alih-alih bagaimana reaksi kita terhadap kegagalanlah yang sangat menentukan. Pilihannya ada di tangan kita, apakah ingin bangkit atau tidak. Jika orang-orang menghakimi Anda berdasarkan kegagalan Anda, jangan buat itu menjadi suatu masalah. Keenam, teruslah mencoba. Kebangkitan berarti kita tidak boleh menyerah di tengah jalan, namun perlu terus-menerus mencoba. Thomas Alva Edison pun pernah mencoba 9.999 kali untuk mewujudkan mimpinya, dan baru berhasil di percobaan ke-10.000. Salah satu kutipan darinya adalah, "Saya tidak gagal, bahkan saya berhasil menemukan 9.999 cara yang tidak bekerja untuk hasil yang saya inginkan." Sirifat menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu, hidupnya sangat depresi, seperti layaknya seorang yang dirawat di ruang ICU. Namun, dengan tekad yang tak pernah padam, dia berhasil membawa bisnisnya menjadi jaringan waralaba sandwich dan coffee shop yang tersebar di mal-mal dan rumah sakit di Bangkok. Silahkan tulis di kolom komentar manfaat apa yang Anda dapatkan dari video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan share video ini ke teman-teman Anda, agar kami lebih bersemangat membagikan video-video terbaik setiap harinya. Tetap semangat selalu perbaiki diri. See you next time. Terima kasih.